Selamat pagi semuanya. Hari ini kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan senantiasa menyertai, memelihara dan melindungi kita. Kita percaya di mana kita berada. Kalau kita berada di tempat yang Tuhan mau, maka Tuhan juga akan ada di situ. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Nah, penting untuk kita memiliki mata dan telinga yang terbuka. Ketika kita melihat Yesaya, dia bukan hanya dibukakan matanya saja, tetapi juga telinganya. Karena ketika dia melihat Tuhan duduk di atas tahta, maka setelah itu dia juga mendengar Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untukku. Jadi kita perlu untuk memiliki mata dan telinga yang terbuka. Dan kalau kita memiliki mata dan telinga yang terbuka, maka kita tahu bahwa Tuhan memberikannya secara spesial bagi kita. Kita akan belajar dari Matius pasal 13, di mana Tuhan memberitahu tentang mata dan telinga yang terbuka ini. Tuliskan prinsipnya dulu. Yang pertama, mata dan telinga yang terbuka adalah karunia Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Mata dan telinga yang terbuka adalah karunia Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Matius 13 ayat yang ke-11. Matius 13 ayat yang ke-11 jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu bicara tentang mata dan telinga yang terbuka. Nah, ini adalah karunia dari sorga. Ini adalah karunia dari Tuhan. Itu sebabnya mata kita harus dibukakan. Telinga kita harus dibukakan juga. Sehingga kita mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, mata dan telinga yang terbuka itu adalah karunia Tuhan. Jadi ini bukan dengan kekuatan manusia kita bisa melihat. Kalau pakai kekuatan yang lain, kita melihat bukan seperti Tuhan melihat. Beda. Apa yang kita lihat berbeda. Apalagi di dalam situasi seperti ini. Di tengah-tengah pandemi yang kian merebak. Kita harus bisa melihat seperti Tuhan melihat. Dan kita harus mendengar seperti Tuhan mau kita mendengar apa. Apa yang diperdengarkan Tuhan itu yang kita dengar. Apa yang Tuhan mau kasih kita lihat itu yang kita lihat. Perhatikan. Abraham di masanya ketika matanya belum dibukakan oleh Tuhan. Padahal dia sudah berada di tempat yang tepat. Tetapi dia tidak bisa melihat bagaimana tanah yang diberikan oleh Tuhan itu begitu luasnya. Dia tidak bisa melihat setelah dia berpisah dari Lot dan matanya dibukakan oleh Tuhan. Baru Abraham bisa melihat tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya adalah luar biasa. Sebelumnya dia ada di situ. Nah, kalau saudara melihat di ayat yang tentang Abraham berpisah dengan Lot, Abraham itu harus memindahkan kemahnya. Artinya apa? Tempat yang biasanya dia tempatin dengan tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan beda luasnya. Sehingga Abraham perlu memindahkan kemahnya supaya apa? Supaya kalau dia ke ujung sana dan ke ujung sini, itu jaraknya nggak lebih jauh yang mana. Ya, kalau dia pakai kemah yang tempat di mana sebelumnya dia berada, itu akan jauh lebih ke sana. Jadi dia harus memindahkan kemahnya. Itu sebabnya kalau kita melihat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita melihatnya, maka kita melihat sesuai dengan yang Tuhan mau kita lihat. Jangan kita melihat seperti dunia ini melihat. Itu terlalu kecil karena Tuhan punya wawasan yang luas. Tuhan punya segala sesuatu yang lebih luas dan besar untuk diperlihatkan kepada kita. Kita perlu dibukakan matanya. Lalu kalau kita lihat Elisa, ya, ketika orang Aram mengepungnya, dia tidak takut. Kenapa? Karena matanya terbuka. Matanya terbuka, dia bisa melihat bahwa yang menyertai dia jauh lebih banyak dan lebih besar dan lebih dahsyat. Lalu di zaman Yesaya, kita melihat
Yesaya matanya dibukakan sampai dia berkata, celaka aku. Karena dia ada di tengah-tengah orang yang najis bibir. Dan dia sendiri najis bibir. Tetapi ketika sudah disentuh oleh bara itu yang melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Yang kita sudah menerima Yesus Kristus. Maka kita disucikan, dikuduskan. Yesaya dikuduskan. Dia bisa melihat tahta di sorga. Dia bisa melihat raja di sorga. Dan dia bisa mendengar bahwa Tuhan menginginkan orang yang diutus oleh Tuhan. Tuhan menginginkan utusannya. Dan Tuhan mau siapa yang pergi untuk Tuhan. Bukan pergi semau-maunya. Tetapi pergi untuk Tuhan sehingga bisa merepresentasikan Tuhan sendiri. Ya. Ini waktunya kita sebagai utusan Tuhan. Kita tidak melangkah semau-mau kita lagi. Kita tidak masuk dalam dunia pelayanan semau-mau kita lagi. Tetapi kita mulai masuk di dalam blueprint sorga. Kita hidup di dalam pelayanan yang sesuai dengan dasar-dasar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat lagi Yohanes, ya di zamannya Yohanes melihat bagaimana raja itu ada di tahtanya. Dia bisa melihat keadaan sorga. Sorga begitu terbuka dalam hidupnya. Nah, kenapa dia bisa melihat? Karena rohnya dikuasai. Rohnya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia bisa melihat itu semua. Nah, kalau kita melihat zaman Abraham, zaman Elisa, zaman Yesaya, zaman Yohanes, ini berbeda masa semuanya. Artinya apa? Sekarang pun Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita untuk membukakan mata kita, untuk membukakan telinga kita. Jadi bukan hanya pada zaman-zaman orang yang ada di Alkitab saja, bukan zaman tokoh-tokoh Alkitab saja, tetapi kepada orang-orang benarnya zaman sekarang ini, Tuhan sedang bekerja juga. Tuhan mau memperdengarkan suaranya juga. Dan Tuhan mau memperlihatkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau memperlihatkan dari semua peristiwa yang terjadi. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Saya berdoa mata kita dibukakan oleh Tuhan. Telinga kita dibukakan oleh Tuhan. Nah, mata dan telinga yang terbuka ini adalah karunia Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi rahasia kerajaan sorga itu ada. Nah, apa rahasia kerajaan sorga itu? Lihat ayat 12-nya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi rahasianya adalah siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini bicara tentang mata dan telinga yang terbuka. Jadi ini adalah rahasia yang orang lain banyak yang belum tahu. Tetapi kepada saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, engkau diberitahu rahasianya. Yaitu siapa yang mempunyai akan diberikan supaya berkelimpahan. Kalau kita mempunyai mata yang terbuka, telinga yang terbuka, kita punya, maka kita akan diberikan supaya berkelimpahan. Apa yang diberikan? Firman. Ya, ketika mata Yesaya terbuka, telinga Yesaya terbuka, Yesaya menerima. Apa yang diterima? Firman. Kita harus tahu firman bukan hanya sekedar jalan untuk segala permasalahan kita. Firman bukan hanya sekedar solusi. Firman adalah Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri. Firman adalah Allah sendiri. Yang kita terima adalah firman yang adalah Allah sendiri. Jadi ketika firman kerajaan itu sampai kepada kita, maka
Allah akan ada di dalam kita dan level pengenalan kita akan Allah akan terus bertambah, akan terus ditambahkan dan akan terus bertambah karena Tuhan mau kita semakin mengenal dan semakin mengenalnya. Itu sebabnya dikatakan siapa yang mempunyai mata yang terbuka dan telinga yang terbuka, maka kepadanya akan diberikan terus supaya berkelimpahan sampai berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak punya mata dan telinga yang terbuka, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi semua firman yang sudah diberikannya, karena matanya tidak terbuka, telinganya tidak terbuka, maka firman apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sehingga dia memiliki firman tetapi dia tidak memilikinya. Nah mungkin saudara berpikir, sepertinya waktu itu beda nih. Bukan soal mata dan telinga. Nah saudara harus tahu, mata dan telinga yang terbuka itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Karena Yesus bisa melihat. Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, sorga terbuka. Ya, sorga terbuka. Yesus bisa melihat sorga terbuka. Lalu Yesus bisa mendengar suara Tuhan, suara Bapaknya. Artinya Yesus memiliki mata dan telinga yang terbuka. Kalau kita mau memiliki mata dan telinga yang terbuka, harus hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana cara Yesus hidup? Hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam ketaatan mutlak. Ya. Hidup di dalam roh bukan hidup kita yang setir, bukan. Hidup di dalam roh kita yang disetir oleh Roh Kudus, kita yang diatur oleh Roh Kudus, dan yang kita lakukan hanyalah ketaatan mutlak. Nah, untuk hidup di dalam roh, kita harus memiliki kapasitas roh. Dan supaya kita memiliki kapasitas roh, kita harus membangun manusia roh kita. Karena dengan membangun manusia roh kita, maka kapasitas roh kita akan terus bertambah-tambah. Sehingga kita akan memasuki setiap level di dalam kepenuhan roh. Kita dipenuhi oleh roh, kita dituntun oleh roh, lalu kita dikuasai oleh roh. Ketika kita dikuasai oleh roh, maka mata yang dibukakan oleh Tuhan akan diberikan kepada kita. Telinga yang dibukakan oleh Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita percaya ini waktunya. Kita melihat bukan seperti dunia ini melihat lagi. Tetapi kita melihat seperti Tuhan mau kita melihat. Kita mendengar bukan apa kata dunia lagi. Kita mendengar apa yang sorga katakan di dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar bisa melihat. Dan kita bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itulah yang kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kita wujudkan di dalam hidup kita ini, dan kita merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Saya berharap saudara mengerti. Kalau saudara belum mengerti, dengar ulang rekamannya, karena saya percaya ketika kau dengar ulang, Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian kepada saudara. Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat kepada saudara. Sehingga engkau mengerti bahwa untuk memiliki mata yang terbuka dan telinga yang terbuka, ini tidak perlu usaha manusiawi. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya yang engkau perlu lakukan hanya membangun kapasitas rohmu, membangun manusia rohmu, sehingga rohmu semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika dikuasai oleh Roh Kudus, maka matamu terbuka, telingamu terbuka. Haleluya. Haleluya. Kita lihat sekarang. Poin yang ketiga. Kalau saya agak kecepatan, saudara harus dengar ulang. Jangan suruh saya lebih lambat. Ya. Jadi saudara harus dengar ulang sekali lagi, dengar ulang lagi. Poin yang ketiga. Mata yang terbuka untuk memahami, telinga yang terbuka untuk mengerti. Mata yang terbuka untuk memahami, telinga yang terbuka untuk mengerti. Ayat 13 dan ayat 14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat,
mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, kata menanggap di sini dalam bahasa Inggrisnya ini memahami. Jadi tidak memahami. Sudah melihat tapi tidak memahami. Sudah mendengar tapi tidak mengerti. Nah, kita perlu pengertian dan pemahaman yang berasal dari Tuhan. Nah, seringkali kebanyakan orang dia mendengar, dia merasa dia sudah dengar, memang dia mendengar, tetapi masalahnya tidak mengerti. Yang engkau dengar adalah perkataan manusia. Engkau harus mengubah perkataan manusia ini menjadi perkataan Tuhan, sehingga engkau mengerti. Nah, kalau saudara perhatikan, ini semua ada di dalam ayat-ayat tentang penabur. Menaburkan benih. Benih apa? Benih firman. Artinya apa? Kalau kita punya mata yang terbuka, maka kita akan memahami firman yang datang kepada kita. Kalau kita memiliki telinga yang terbuka, kita bisa mengerti firman yang diberikan kepada kita. Sehingga kita akan menerima firman itu bukan hanya untuk diberkati saja, tetapi ketika kita menerima firman, kita sangat excited. Kenapa? Karena kita tahu firman ini adalah Tuhan sendiri. Firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang datang kepada kita adalah Allah sendiri. Ketika kita mendengar firman kerajaan dan kita menerima dengan hati yang terbuka, Allah sendiri yang akan datang di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang datang dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, dan kehidupan kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kita tidak sama dengan orang-orang lainnya karena di dalam kita ada Allah yang memenuhi kita. Karena firman yang kita terima adalah firman kerajaan. Nah, kalau kita lihat ayat 13 dan 14 dari versi mudah dibaca, ya, VMD, supaya lebih jelasnya, itulah alasannya mengapa aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Mereka memandang tetapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti. Jadi mereka melihat bahwa yang dikatakan Yesaya tentang mereka benar. Kamu akan mendengarkan dan kamu mendengar, tetapi kamu tidak akan mengerti. Kamu akan memandang dan kamu akan melihat, tetapi kamu tidak akan mengerti yang kamu lihat. Jadi sudah mendengar firman, tapi tidak mengerti juga. Nggak heran saudara, banyak orang sudah ke gereja puluhan tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan. Hidupnya sama saja. Kenapa? Dengar firman tapi tidak mengerti. Melihat firman artinya firman menjadi kenyataan, firman digenapi, melihat itu semua, tapi tetap tidak paham, tidak mengerti yang dilihat itu apa. Kenapa? Karena selalu pakai kekuatan manusiawi. Karena selalu pakai kekuatan dari akal sendiri, dari pikiran sendiri. Mungkin berpikir, ya kalau orang bicara, saya bisa dengar dan saya tahu apa yang dia katakan. Secara pendengaran biasa, kita tahu apa yang didengarkan. Tetapi kita harus tahu, ketika firman kerajaan disampaikan, kita tidak cukup hanya mendengarkan perkataannya saja, tetapi kita harus menerima dimensinya. Kita harus menerima roh yang ada di baliknya. Kita harus menerima karunia yang ada di baliknya. Dan kita harus menerima semua anugerah yang ada di balik perkataan itu. Karena di balik perkataan seseorang ada rohnya. Di balik dari roh itu ada dimensinya. Dan di balik perkataan orang ada anugerah yang tersembunyi. Sama seperti Paulus berkata, orang yang menerima nabi akan menerima upah nabi. Yang menerima nabi sebagai nabi akan menerima upah nabi. Yang menerima orang benar sebagai orang benar akan menerima upah orang benar. Jadi kalau kita menerima sesuai dengan apa yang
utusan Tuhan itu katakan, kita menerima bukan hanya perkataannya saja, tetapi kita menerima yang dibalik perkataannya itu, maka kita menerima upahnya. Kita menerima semua dimensi rohnya, semua yang ada di dalamnya. Itu yang membuat hidup kita berubah. Dan tidak ada lagi sekarang ini orang Kristen kalau sudah mendengarkan firman tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Ini waktunya orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhannya akan sangat signifikan pada zaman-zaman ini. Karena zaman ini Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan kuatnya. Dan Tuhan sendiri bekerja di dalam kehidupanmu dan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Lagi kita lihat versi yang lain. Terjemahan sederhana Indonesia. Matius 13 ayat 13 dan 14. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan memakai perumpamaan. Jadi artinya begini saudara. Kepada kita orang-orang benarnya, Tuhan bicara apa adanya. Tetapi untuk orang-orang lain, karena mereka tidak mengerti, Tuhan pakai perumpamaan. Makanya ketika bicara tentang firman, Yesus pada saat itu pakai perumpamaan. Perumpamaannya tentang penabur, tentang petani yang menabur. Ya, supaya apa? Supaya lebih jelas. Tetapi sudah pakai perumpamaan pun mereka masih bertanya, apa arti perumpamaan itu? Jadi artinya sudah diperdengarkan, sudah diajarkan, tetap tidak mengerti. Saudara harus tahu, banyak orang ya, Yesus katakan, banyak nabi yang mau seperti itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh terhadapnya. Bukan karena jabatanmu, bukan karena pengurapanmu, bukan karena karismamu, bukan karena skillmu, tetapi karena engkau mengasihi Tuhan dan engkau mau taat, engkau mau hidup di dalam roh. Karena orang yang hidup di dalam roh, dialah anak-anak kerajaan itu. Karena Allah itu adalah roh. Bagaimana mungkin kalau bapaknya roh, anak-anaknya tidak hidup di dalam roh. Jadi kita harus hidup di dalam roh. Kembali Matius pasal 13 ayat 13, terjemahan sederhana Indonesia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan memakai perumpamaan, karena meskipun mereka melihat, tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak memperhatikan dan juga tidak mengerti. Oh, jadi masalahnya ini. Kenapa? Sudah melihat, tapi kok nggak ngerti-ngerti juga, kok nggak paham-paham juga. Karena mereka melihat tidak memperhatikan. Artinya matanya ke situ, pikirannya tidak ke situ. Karena kalau memperhatikan mata kemana, telinga kemana, pikiran harus sama. Masalahnya matanya melihat siapa yang sedang menyampaikan firman, melihat, tetapi pikirannya melayang-layang. Telinganya mendengar firman yang disampaikan, tapi masalahnya pikirannya mendengarkan yang lain, mendengarkan suara-suara lain. Nah, waktunya sudah tiba. Sekarang yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, roh kita, mata, telinga, semua anggota tubuh kita menjadi satu. Jangan terpisah-pisah seperti itu. Karena Tuhan mau kita menjadi satu. Kalau di dalam tubuh kita sendiri tidak menjadi satu, bagaimana kita mau menjadi satu dengan anggota tubuh yang lain? Ya, jadi ayo kita satukan dulu anggota-anggota tubuh kita. Ya, pikiran, mata, telinga, jadikan satu. Seringkali kita melihat ini orangnya, tapi pikirannya lagi memikirkan artis lain. Ya susah saudara. Lagi mendengar firman, tapi pikirannya mendengar tentang, ini kasusnya udah berapa ya? Jadi tidak masuk firmannya. Saya berharap ini waktunya perubahan. Dan kalau saudara lebih suka dengan kata pertobatan, ini waktunya saudara pertobatan. Ayat yang ke-14, maka tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentang mereka. Biarpun mereka terus mendengarkan ajaran, mereka tidak akan mengerti. Dan biarpun mereka melihat keajaiban, mereka tidak akan sadar apa yang terjadi. Jadi saudara,
sudah terus mendengarkan ajaran, tidak mengerti. Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya, kita ingat Yesaya adalah orang yang matanya dan telinganya sudah dibukakan oleh Tuhan. Nubuatannya, biarpun mereka terus mendengarkan ajaran, mereka tidak akan mengerti. Telinganya belum dibukakan. Kenapa belum dibukakan? Mau hidup seenak-enaknya. Orang yang mau hidup seenak-enaknya, semau-maunya, tidak bisa dibukakan oleh Tuhan. Dan biarpun mereka melihat keajaiban. Oh saudara, ini luar biasa. Sudah melihat keajaiban. Artinya mujizat yang luar biasa. Ini sudah terlihat. Jadi bukan cuma dengar lagi, tapi sudah dilihat. Di depan matanya terjadi dengan sendirinya. Dan mungkin di dalam hidupnya terjadi dengan sendirinya. Tetapi enggak sadar-sadar juga. Nah, orang yang seperti ini harus disadarkan. Sadarlah saudara. Sadarlah. Bahwa kalau engkau melihat keajaiban, itu bukan usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena kemurahan hati orang-orang. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan di situ. Sehingga Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa memberi kepadamu. Kalau engkau melihat keajaiban, engkau melihat mujizat, sadarilah. Pribadi di balik keajaiban itu siapa? Tuhan yang melakukannya. Kalau Tuhan yang melakukannya, ayo. Mari kita sama-sama mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, nyatakan kuasanya kepada kita. Jadi kalau saudara melihat Matius 13 ini adalah tentang benih firman. Itu sebabnya tidak heran ketika diajarkan, kok banyak yang tidak mengerti. Mereka tidak memiliki tanah hati yang baik. Tetapi puji Tuhan, kita semua sekarang sudah dibawa ke firman Tuhan ini. Artinya saudara memiliki tanah hati yang baik. Kalau saudara memiliki tanah hati yang baik, ayo buka matamu, buka telingamu, dan izinkan Tuhan yang membukakannya lagi. Karena pertama-tama harus engkau buka mata dulu, buka telinga dulu, engkau memperhatikan. Ketika Tuhan melihat engkau sudah sangat serius di situ, Tuhan akan bukakan. Itu sebabnya ketika engkau membaca Alkitab, sekarang engkau membacanya, tiba-tiba engkau bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Ada penyingkapan firman. Oh, roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ada roh pengertian, ada roh hikmat, roh pengetahuan, roh kebijaksanaan, roh akal budi itu diberikan kepada kita sehingga kita mengerti firman. Ketika kita mendengarkan firman, Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada kita, akal budi hikmat kepada kita, pengetahuan kepada kita, sehingga ketika kita mendengarkannya, maka kita bisa merasakan ini benar. Yes, ini benar. Itu sebabnya kenapa kita harus menanggap. Ya. Tadi ayatnya berkata kalau mata kita itu melihat dan menanggap. Kita harus menanggap, kita harus memahami dan memberi respon. Kita jangan diam saja. Karena kalau firman kerajaan sudah diberitakan, kita harus memberikan respon yang tepat. Kita harus memberikan respon yang akurat. Sehingga semua firman yang diberikan tidak akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kenapa sangat penting untuk kita ketika mendengarkan firman, kita berkata yes, amin, yes, amin. Ya, saya setuju. Ya, benar. Apa saja yang saudara mendukung firman itu. Sehingga di dalam roh, firman itu terus datang dalam hidup saudara. Ketika saudara memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka, maka firman ini terus mengalir dalam hidup saudara, ditambahkan. Dan ingat, firman itu adalah Allah sendiri. Artinya ada keberadaan Allah di dalam hidupmu. Ketika keberadaan Allah ada di dalam hidupmu, siapa yang bisa melawan kita? Oh, firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa melawan orang-orang yang di dalamnya ada kepenuhan Allah, yang di dalamnya ada Roh Kristus. Tidak ada yang bisa mengalahkannya karena Roh Kristus yang ada di dalam kita adalah pemenang. Sehingga kita hidup lebih daripada pemenang. Haleluya. Lalu Matius 11 ayat 16. Matius 11
ayat 16. Matius 11 ayat 16, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Jadi, mereka yang matanya tidak terbuka, telinganya tidak terbuka, yang tidak mengerti firman, itu firman Tuhan mengatakan mereka ini diumpamakan seperti anak-anak di pasar. Nah, saudara harus tahu, anak-anak tidak boleh ada di pasar. Marketplace tidak cocok untuk anak-anak. Setiap anak-anak yang ada di marketplace, mereka akan cepat menderita kerugian. Kenapa? Karena marketplace tempat yang harus diresponi dengan tepat. Karena kalau anak-anak dikatakan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Responnya salah terus. Kalau ada kidung duka, kita harusnya berkabung. Jangan terbalik. Dinyanyikan kidung duka malah menari. Ditiup seruling malah berduka. Terbalik. Salah respon. Salah pengertian, salah pemahaman. Orang yang tidak mengerti firman, yang tidak memahami firman, sama seperti anak-anak di marketplace. Anak-anak yang ada di pasar. Saudara hati-hati, ketika saudara tidak mengerti firman, maka di marketplace saudara akan terlindas oleh zaman ini. Maka saudara perlu mengerti, perlu memahami, karena Tuhan mau saudara berhasil di marketplace. Kalau saudara mengerti firman, memahami firman, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan. Saudara diberikan itu semua untuk saudara bisa mengambil keputusan dengan tepat di marketplace. Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena ada hikmat, akal budi, pengertian, pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalam hidupmu. Haleluya. Oh, saya berharap saudara mengerti akan hal ini sehingga saudara tahu betapa pentingnya kita mengerti dan memahami firman. Betapa pentingnya kita memiliki mata yang terbuka dan telinga yang terbuka. Lanjut. Poin yang keempat, mata dan telinga yang terbuka adalah berkat yang besar. Mata dan telinga yang terbuka adalah berkat yang besar. Kembali ke Matius 13 ayat 16. Ayat 16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat sorga terbuka, tetapi banyak yang tidak melihat. Kenapa? Karena matanya belum dibukakan oleh Tuhan. Kenapa matanya belum dibukakan oleh Tuhan? Ini nabi yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ingat, bukan semua nabi berarti ini adalah utusan Tuhan. Tidak. Bileam menjadi nabi. Tetapi dia tidak melakukan keinginan Tuhan, dia malah melakukan keinginan Balak. Tuhan berkata, jangan ikutin Balak. Tetapi karena Balak memberikan uang yang banyak, jadi Bileam mau melakukannya. Walaupun pada akhirnya, yang tadinya dia mau mengutuk bangsa Israel, tetapi dia tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan intervensi di situ. Umat Tuhan selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga Bileam memberikan berkat untuk Israel. Saudara, Bileam adalah nabi. Tetapi ini nabi yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, banyak nabi ingin melihat seperti yang saudara lihat. Ingin melihat sorga yang terbuka, ingin melihat raja duduk di tahta. Tetapi tidak bisa, karena matanya tertutup.
lalu ingin mendengar seperti yang saudara dengar sekarang. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Firman yang seperti ini ketika sampai kepada mereka, mereka tidak mengerti juga. Mereka berpikir, oh iya firman, jadi apa perkataannya? Oh iya, saya bisa tulis, saya bisa catat. Tetapi itu tidak menjadi keberadaan Allah di dalam hidupnya. Level pengenalan akan Tuhannya tidak bertambah-tambah. Kita tahu seseorang yang matanya terbuka dan telinganya terbuka, maka dia akan mengalami peningkatan di dalam level pengenalan akan Allah. Level pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah. Dia tahu Allah adalah Bapa. Dia bisa mengerti keberadaannya sebagai seorang anak dari Bapa di sorga. Bukan artinya semua keinginannya dipenuhi. Itu salah besar. Itu namanya salah merespon, salah memahami, salah mengerti. Karena banyak orang merasa, oh ya, aku anak Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah raja. Aku adalah anak raja di atas segala raja. Berarti apa yang aku inginkan harus terjadi. Salah, justru terbalik. Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Apa yang menjadi keinginan Bapa kita, itu harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Jangan dibalik. Jadi bukan keinginan kita yang jadi, tapi keinginan Bapa kita yang terjadi di muka bumi ini. Kita hidup bukan untuk mencari kebutuhan. Kebutuhan ada di belakang kita. Kita hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan kita akan masuk di dalamnya. Karena Bapa, Raja di atas segala raja, yang menjadi Bapa kita, sudah ada di dalam kita. Artinya kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak mencari kebutuhan lagi, tetapi yang kita terapkan dalam hidup kita adalah kebenaran-kebenaran dari Allah sendiri. Dia Allah kita yang luar biasa. Jadi saudara, banyak nabi, banyak orang benar ingin melihat apa yang kita lihat. Ketika baca Alkitab, mereka baca, kok mereka nggak dapat penyingkapannya ya? Kenapa? Matanya tertutup. Ingin melihat sama seperti yang kita lihat. Ingin melihat mujizat-mujizat yang dikatakan itu. Ingin melihat mujizatnya. Tapi kok nggak bisa ya? Kenapa? Padahal mungkin isi Alkitab sudah tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu tahu. Tetapi kenapa tidak ada penyingkapannya ya? Selama ini mereka selalu menafsirkan dari kepintarannya sendiri. Dari kecerdasannya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan tidak tersingkap. Tapi kalau kita memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka, maka ketika kita melihat Alkitab kita membaca, tiba-tiba terbuka begitu saja dan tersingkap. Ketika kita mendengar, seringkali pertama kali kita dengar, kita belum mengerti, kita belum nangkep. Tetapi ketika kita terus berjuang, kita dengar lagi. Tidak peduli mau dengar berapa kali, mau dengar 10 kali, mau dengar 20 kali, tidak mengapa. Sampai kita mengerti. Ketika kita mengerti, kita tahu ini adalah sesuatu yang besar. Ini adalah berkat yang besar. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saudara baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas. Matius 13 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi berbahagialah kalian masing-masing karena Allah sudah memberikan berkat yang besar kepadamu. Jadi mata yang terbuka dan telinga yang terbuka adalah berkat yang besar. Karena Dia mengizinkan kamu untuk sungguh-sungguh mendengar dengan telingamu dan melihat dengan matamu. Oh haleluya. Hari ini Tuhan mengizinkan telinga kita mendengar,
mata kita melihat. Tuhan mengizinkan dengan perkataan lain. Tuhan membuka mata kita. Tuhan membuka telinga kita. Supaya engkau bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan ingin perlihatkan. Dan engkau bisa mendengar segala sesuatu yang Tuhan ingin perdengarkan. Tuhan izinkan sekarang. Kalau engkau membuka hati, engkau menerimanya, maka engkau sekarang menerima mata yang terbuka dan telinga yang terbuka. Ini adalah berkat yang besar, bukan uang. Kenapa? Kalau engkau memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka, dan engkau bisa menerima firman, dan firman itu terus bertambah-tambah di dalam engkau, Allah sendiri yang memenuhi kehidupanmu, sehingga di dalam hidupmu ada kepenuhan Allah. Kalau di dalam hidupmu ada kepenuhan Allah, yang namanya mujizat terjadinya bukan sekali-kali, tetapi jadi setiap hari, terjadi setiap hari, setiap saat kita memerlukan mujizat. Mujizat akan terjadi karena Allah ada di dalam kita. Christ in you. Kristus ada di dalammu. Roh Kristus ada di dalammu. Maka segala roh dosa, hukum dosa dan kutuk dosa tidak berdampak dalam hidup kita. Kutuk maut dan hukum maut tidak berdampak dalam hidup kita. Karena di dalam kita ada hukum yang baru, yaitu hukum roh kehidupan. Hukum anugerah dari Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Lalu ayat 17. Yang kukatakan ini benar. Banyak nabi dan orang-orang benar yang sudah merindukan. Saudara tahu, banyak orang merindukan firman Tuhan. Di kitab Roma katakan, seluruh makhluk sudah menantikan, merindukan untuk melihat dan mendengar apa yang sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan kepada mereka. Berkat itu diberikan kepada saudara. Karena berkat itu diberikan kepada saudara, maka ketika saudara menerimanya, engkau akan menerimanya. Ketika engkau membuka tanganmu, engkau akan menerimanya. Terimalah di dalam nama Yesus mata yang terbuka, telinga yang terbuka, sehingga firman Tuhan terus ditambahkan dalam hidupmu. Kepenuhan Allah terjadi di dalam hidupmu, sehingga apa yang terjadi di dalam hidupmu sebagai representasi daripada Allah itu sendiri. Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang menerangi kehidupanmu, yang membuat engkau mengerti, engkau diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dan pengetahuan yang berasal dari sorga. Haleluya, haleluya. Lanjut saudara, poin yang kelima. Lakukan berdasarkan mata dan telinga yang terbuka. Lakukan berdasarkan mata dan telinga yang terbuka. Matius 13 ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi setelah Yesus berkata bahwa mata kita terbuka, telinga kita terbuka. Ayat yang ke-18, Yesus berkata, karena itu dengarlah. Jadi saudara, engkau sudah diberikan mata yang terbuka. Engkau sudah diberikan telinga yang terbuka. Karena itu dengarlah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dengarlah firman kerajaan. Dengar. Jangan setelah matanya terbuka, telinganya terbuka, malah jadi tidak mendengar. Karena merasa, oh saya sudah mengerti. Tidak, engkau perlu mendengar lagi. Perlu mendengar lagi, supaya apa? Supaya makin mengerti, dan level pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah-tambah. Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang mata kita lihat dan apa yang telinga kita dengar. Tetapi bukan apa yang dunia ini berikan, tapi apa yang Tuhan berikan untuk kita lihat dan untuk kita dengar. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ketika saudara melakukan firman Tuhan ini, maka berkat yang besar itu datang dalam hidupmu. Berkat yang besar bukan harta benda. Berkat yang besar bukan soal keuangan. Berkat yang besar adalah firman kerajaan datang di dalam hidupmu. Dan firman itu adalah
Allah sendiri. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika engkau membuka hatimu, engkau menerima firman kerajaan, maka Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi semua kebutuhanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang engkau perlukan itu bukan menjadi pergumulanmu lagi, karena engkau tidak mengejar itu, tapi yang engkau kejar adalah Allah yang akan memenuhi segala sesuatu. Karena Allah akan memenuhi kita di dalam segala sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang perkasa. Dan dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil. Kalau dia bisa melakukan perkara yang mustahil, artinya di dalam hidupmu bisa terjadi perkara-perkara yang mustahil. Untuk mengubah hidupmu, Tuhan bisa melakukannya. Untuk mengubah keluargamu, Tuhan bisa melakukannya. Untuk mengubahkan kota dan bangsa, Tuhan bisa melakukannya. Tuhan yang ada di dalam engkau, yang memenuhi engkau, akan melakukannya di dalammu dan melalui hidupmu. Terjadilah di dalam hidupmu. Haleluya. Angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan, berikan mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Tuhan, berikan mata yang terbuka, telinga yang terbuka, biar kami bisa melihat apa yang Engkau ingin perlihatkan kepada kami. Biar kami bisa mendengar apa yang Engkau ingin kami dengar. Tuhan, Engkau bekerja sehingga berkat yang besar itu datang dalam hidup kami. Firman kerajaan terus datang dalam hidup kami. Firman yang adalah Engkau sendiri, Tuhan, terus ada di dalam kami. Dan kami percaya hidup kami akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini, untuk hari-hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang Kau sampaikan saat ini. Kami percaya Tuhan, firman tidak pernah disampaikan secara kebetulan. Tetapi inilah isi hatimu yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Sehingga kami semua bisa mengerti, bisa memahami dan meresponi dengan tepat. Biar kami memiliki ketaatan mutlak, sehingga kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.